Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, saya Taruna Utama, nama Diki Joseph Sinaga, STB 4011, Prodi Teknik Pemasaran Ketanggu. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana gaya kepemimpinan tokoh nasional Insinyur Soekarno. Nama Presiden Soekarno tentunya bukan nama yang asing lagi bagi telinga kita sebagai masyarakat Indonesia. Pasalnya, selain ia menjadi Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno juga memiliki begitu banyak jasa yang sangat berarti bagi semua masyarakat Indonesia, termasuk dua generasi sekarang. Soekarno merupakan sosok pemimpin yang mampu menggerakkan banyak orang, mempengaruhi dan bahkan dapat berdiplomasi dengan baik. Maka tidak heran mengapa akhirnya Soekarno mampu mempersatukan negara kesatuan Republik Indonesia terdiri dari suku, golongan, budaya, dan bahkan beragam kepercayaan. Bahkan bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga di negara-negara lain, khususnya negara Asia di luar sana. Soekarno dikenal sebagai sosok yang nasionalis dan anti kolonial. Kemudian saya akan menjelaskan biografi singkat tentang Insinyur Soekarno, dimulai dari ibu, riwayat pendidikan, dan juga kehidupan keluarganya. Yang pertama yaitu riwayat hidup. Soekarno dilahirkan pada 6 Juni 1901 di sebuah kota pelabuhan di Jawa Timur, Surabaya. Soekarno merupakan putra dari Raden Sutomo Sosrowiharjo, seorang murid, dan ibu seorang wanita Bali bernama R.H. Ida Nyunanda. Ketika baru lahir, Soekarno diberi nama Pusat Sosrowiharjo oleh orang tuanya. Meskipun Soekarno lahir dari rahim yang salah, yakni keluarga terhormat secara struktur sosial, namun kedua orang tuanya menjalani hidup yang sangat pas-pasan dan seringkali hidup serba kekurangan. Soekarno sudah mengenal lapar, hidup serba terbatas, dan menghemat sejak ia kecil. Namun, hal itu tidak membuatnya menyerah. Justru lewat situasi yang pahit itulah Soekarno terdidik menjadi pribadi yang tangguh, matang, dan pekerja keras. Soekarno hanya menghabiskan sedikit masa kecilnya dengan orang tuanya. Ayah dan ibunya menitipkan Soekarno di Tulungagung, yakni rumah kakeknya yang bernama Raden H. Harjokormo. Sang kakek berhasil mendidik Soekarno sebagai pribadi yang tidak cengeng, karakter tegas, pemberani, tapi juga ramah dan penuh pengertian dalam menjalani persahabatan dengan teman-temannya yang telah melekat kuat dari dalam diri Soekarno. Raden Harjokromo adalah orang yang sangat sederhana, namun sangat disegani dan dihormati oleh masyarakat. Kakek Soekarno ini konon menjalani ilmu kebatinan sehingga menjadikannya sosok yang bersahaja dan peduli sesama. Prinsip atau perilaku hidup kakeknya itulah yang menginspirasi Soekarno. Dari kakeknya itulah Soekarno mendapati banyak hal yang kelak sangat berpengaruh terhadap cara pandang dan prinsip hidup. Kemudian riwayat pendidikan. Keluarga Soekarno begitu peduli dengan pendidikan. Tulungagung adalah tempat pertama kali Soekarno mengenyam pendidikan formal. Namun, tidak lama setelah itu ia pindah ke Mojokerto karena orang tuanya ditugaskan di kota tersebut. Pindahnya ke Mojokerto menjadi berkah pendiri bagi Soekarno, sebab di kota itu Soekarno menimba ilmu St. Inlasde School pada bulan Juni 1911. Orang tuanya memindahkan Soekarno ke Europa Life School. Hal ini disengaja dilakukan agar Soekarno bisa diterima dengan mudah di Howell Barger School. Hingga pada tahun 1915, ketika pendidikan formal itu sudah selesai, Soekarno melanjutkan ke HBS Surabaya. Atas bantuan Djokro, Soekarno bisa diterima di HBS Surabaya. Bahkan Djokro rela memberikan sebuah tempat tinggal bagi Soekarno. Djokro adalah teman dari ayah Soekarno yang peduli dengan kehidupan Soekarno karena di mata Djokro Soekarno adalah anak muda yang sangat cerdas, potensial, dan penuh keseriusan saat belajar. Bakat Soekarno terlihat ketika salah seorang pengurus Serikat Islam mengajak Soekarno muda membuat tulisan
dan akan diterbitkan di majalah Utusan Hindia tahun 1920. Berhasil menamatkan pendidikannya di HBS Surabaya. Setelah lulus di HBS, Soekarno pindah ke Bandung untuk melanjutkan ke THS atau Teknik Hogeschool School. Kemudian kita beranjak ke kehidupan kepribadian Insinyur Soekarno. Pada tahun 1950, seorang putri cantik Djoko Aminoto, Siti Utari, gadis mungil dan pendiam, menjadi istri pertama Soekarno. Dan pada tahun 1950 di kota Bandung, Soekarno menikahi seorang janda yang berbeda 15 tahun yakni Inggit Ganas. Dan yang ketiga adalah Fatmawati, anak angkatnya saat ia di Bengkulu yang telah beranjak remaja. Lalu menemukan kembali wanita janda beranak 5 yang bernama Hartini. Ini merupakan istri keempat Soekarno. Pada tahun 1959, Soekarno kembali menikahi wanita model dan mantan pramugari yang bernama Kartini Manopo yang menjadi istri kelima. Dan pada tahun 1963, hubungan Soekarno makin serius dengan Naoko Nemoto yang merubah namanya menjadi Ratna Seri Dewi. Dan pada tahun yang sama, Soekarno menikahi dua wanita sekaligus, yaitu Ratna Sari Dewi dan sekretaris bidang kesenian asal Jawa Timur yang bernama Haryati. Dan pada tahun 1964, Soekarno kembali menikahi seorang pelajar SMA yang bernama Yurike Sangat, dan ini merupakan istri ke-8 Soekarno. Namun, Soekarno masih belum cukup hingga menikahi satu wanita lagi yang bernama Heldi Jafar saat berusia 18 tahun sebagai istri ke-9-nya pada saat Insinyur Soekarno berumur 65 tahun. Kemudian kita melihat bagaimana sejarah kepemimpinan Soekarno. Yang pertama, tentang pemikiran Soekarno terkait ekonomi. Kondisi perekonomian Indonesia di masa kepemimpinan Soekarno mengalami 3 tahap yang dimulai dari penataan ekonomi pasca kemerdekaan, penguatan ekonomi dengan cara menasionalisasi perusahaan swasta atau asing, hingga munculnya krisis akibat sistem ekonomi yang terpusat dan biaya politik yang cukup besar. Karena merupakan negara yang berbebas dari penjajahan kolonial, perekonomian Indonesia bisa disebut sebagai ekonomi warisan perang di mana dijalankan berdasarkan perintah penguasa, sarana dan prasarana yang rusak, kelangkaan barang, keperluan masyarakat, penambahan uang beredar yang tidak terkendali sehingga masyarakat terabaikan, transaksi sukarela terbatas, serta terisolasi dari dunia luar. Pada hasil konferensi Millennium PNB tahun 1949, disepakati antara pemerintah Indonesia dengan Belanda, salah satunya adalah kebijakan ekonomi yang harus berdasarkan izin Belanda. Kembali beroperasinya perusahaan-perusahaan Belanda menanggung hutang dalam dan luar negeri Hindia Belanda sebesar 1,13 miliar dolar Amerika Serikat, serta menanggung 17.000 ex-karyawan Belanda dan 26.000 tentara kerajaan Hindia Belanda, Koneksi Nederland Indisch Leger atau KNIL. Yang selanjutnya, demokrasi terpimpin. Pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan pidato yang menjadi salah satu pidatonya yang paling terkenal sekaligus kontroversial sepanjang sejarah. Dekret presiden ini menjadi sebuah titik balik perjalanan politik Soekarno. Demokrasi terpimpin yang ia agungkan memungkinkan dirinya menjadi penguasa tunggal dengan kekuasaan yang hampir tidak terbatas. Dekret presiden ini membuat sistem pemerintah Indonesia yang berubah dari demokrasi liberal ke terpimpin. Lahirnya dekret presiden ini adalah untuk menyelamatkan negara yang pada saat itu sedang genting. Adapun isi dari dekret presiden tersebut adalah 1. Pembubaran konstituante, 2. Tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Serikat 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Juga pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang terdiri dari anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Selanjutnya, semangat revolusi yang membuahkan kemerdekaan. Kompeni yang tidak senang dengan pergerakan Soekarno mengambil tindakan agar pemerintahan Hindia Belanda saat itu masih bisa berdiri kokoh di tanah jajahnya. Akibatnya, Belanda menyebloskan Soekarno ke penjara Sukamiskin yang berada di Bandung pada 29 Desember 1959. 8 bulan mendekam di jeruji besi.
ia pun baru di sidangnya. Dalam pidato pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat, beliau menggambarkan kondisi politik internasional dan keadaan rakyat Indonesia di bawah belenggu kolonialisme. Pembelaannya itu membuat Belanda semakin marah sehingga pada Juli 1935 PNI pun dibubarkan. Setelah bebas pada tahun 1931, beliau bergabung dengan Perindo dan sekaligus memimpinnya. Akibatnya, beliau ditangkap kembali oleh Belanda dan diasingkan ke Ende Flores pada tahun 1933. 4 tahun kemudian, ia dipindahkan lagi ke Bengkulu. Pada akhirnya Soekarno dan pahlawan lainnya berhasil memerdekakan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno berperan sebagai perumus naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dan juga pembaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Keberhasilan pertama yang tidak akan pernah dilupakan dari Soekarno ialah bagaimana ia mampu mengobarkan semangat revolusi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yang mana hal tersebut akhirnya membawa Indonesia pada kemerdekaan di tahun 1945. Dengan keinginannya yang kuat dan juga semangatnya, Soekarno berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan juga menerima pengakuan atas eksistensi Indonesia di mata dunia. Selain itu, proklamasi yang dilakukan oleh Soekarno juga semakin mengobarkan semangat seluruh masyarakat Indonesia untuk merdeka. Dalam proklamasinya pun, ia memberikan semangat kepada pemuda di Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya, merebut Irian Barat. Pada kemerdekaannya itu, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk Papua bagian barat. Namun, Belanda masih menganggap wilayah tersebut menjadi salah satu provinsi kerajaan Belanda, yang kemudian dipersiapkan untuk menjadi suatu negara yang merdeka. Indonesia tentu saja menentang hal tersebut, dan Papua menjadi daerah yang diperebutkan antara Indonesia dan Belanda. Pada akhirnya, pada konferensi Meja Bundar tahun 1949, Belanda dan Indonesia tidak mencapai keputusan. Akhirnya, pada 19 Desember 1991, tepatnya di alun-alun utara Yogyakarta, Presiden Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora, yang mana operasi ini bertugas untuk merencanakan, persiapkan, dan sekaligus menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua Barat ke NKRI, yang mana hasilnya adalah bergabungnya Papua Barat pada tahun 1963. Terakhirnya Perang Dunia Kedua pada Agustus 1945 menyiapkan permusuhan dengan terciptanya blok Barat dan blok Timur. Namun, ada negara-negara yang tidak memihak kedua blok tersebut, yang disebut Gerakan Non-Blok atau GNB, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Bawah kepemimpinannya, Soekarno tercatat berhasil membentuk Gerakan Non-Blok atau GNB pada Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Kota Bandung pada tahun 1955. Gerakan yang dibantu oleh Soekarno ini kemudian diikuti dan didukung oleh beberapa pemimpin besar lainnya, seperti misalnya Josip Broz Tito yang menjabat sebagai Presiden Yugoslavia, Pandit Jawaharlal Nehru selaku Perdana Menteri India, Kwame Nkrumah selaku Presiden Ghana, dan Gamal Abdul Nasser yang menjabat sebagai Presiden Mesir. Tujuan Gerakan Non-Blok mencakup dua hal, yaitu tujuan ke dalam dan keluar. Tujuan ke dalam itu mengusahakan kemajuan dan pengembangan ekonomi, sosial, dan politik yang jauh tertinggal dari negara maju. Tujuan keluar yaitu berusaha meredakan ketegangan antara blok barat dan blok timur menuju perdamaian dan keamanan dunia. Berdasarkan sejarah kepemimpinan Insinyur Soekarno tersebut, dapat dikatakan bahwa Insinyur Soekarno merupakan pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan karismatik. Seorang pemimpin karismatik memiliki pengaruh yang dalam dan tidak biasa pada pengikut. Para pengikut merasa bahwa keyakinan pemimpin adalah benar. Mereka bersedia membantu pemimpin. Mereka merasakan kasih sayang terhadap pemimpin. Secara emosional, mereka terlibat dalam misi kelompok atau organisasi. Mereka memiliki sasaran kinerja yang tinggi dan mereka yakin bahwa mereka dapat berkontribusi terhadap keberhasilan dari misi itu. Dapat dilihat bagaimana kemampuan Insinyur Soekarno mampu merubah orang dalam melakukan banyak hal, dalam merubah persepsi orang, membuat orang lain tunduk pada perintahnya, menjalankan apa yang diinginkannya. Kemampuan Soekarno menggerakkan, mempengaruhi, dan berdiplomasi telah menyatukan berbagai suku, agama, golongan menjadi satu kesatuan bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Gagasan-gagasan Soekarno bukan hanya menjadi pembakar semangat masyarakat Indonesia dalam perjuangannya mengusir penjajah, tetapi juga memberi inspirasi bagi para pemimpin bangsa di berbagai belahan dunia. Melalui gagasannya itu, Soekarno ingin menjadikan bangsa Indonesia hidup mandiri, tidak berutang, apalagi sampai mengemis pada negara lain atau lembaga asing. Dengan gaya kepemimpinan ini terbukti mampu membawa negara Indonesia menjadi negara yang merdeka, terbebas dari belenggu penjajahan, dan membuat kemajuan di berbagai sektor. Kepemimpinan Soekarno telah menghasilkan banyak karya nyata, di antaranya mampu mengorbankan semangat revolusi, merebut kembali Papua Barat, membawa Indonesia menjadi gerakan non-blok, dan menyatukan seluruh masyarakat Indonesia. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan terkait bagaimana gaya kepemimpinan Soekarno. Terima kasih. Assalamualaikum. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.